Shalom adik-adik Execution Elim, puji Tuhan kita masih bisa bertemu di pagi ini. Kakak berharap lewat kebenaran firman Tuhan yang terus ditaburi kepada kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Kakak undang kita nyanyikan suatu lagu yang penuh dengan sukacita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan, yang menjadikan kami sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membaca kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh dapat mengetahui kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita buka kitab Alkitab kita dalam kitab Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-66. Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-66. Kita membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka meterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Kubur siapa yang dijaga adik-adik? Kuburnya Tuhan Yesus yang dijaga. Kemarin Kak Atli sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus dikubur oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dan Tuhan Yesus sudah dikubur. Kemarin kalian sudah mendengar bahwa Kak Atli sudah menyampaikan bahwa semua Tuhan Yesus kuburkan setiap sakit penyakit kita, masa lalu kita di dalam Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Dia dikuburkan bersama dengan kehidupan lama kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kubur Yesus yang dijaga. Matius 27 ayat 62 sampai ayatnya yang ke-66. Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib untuk siapa? Coba adik-adik, siapa yang tahu Tuhan Yesus dipaku di kayu salib untuk siapa? Tuhan Yesus bangkit untuk siapa? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus dipaku untuk kita. Untuk menebus dosa kita Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus bangkit untuk siapa?
untuk kita, untuk adik-adik dan untuk kakak Tuhan Yesus bangkit, untuk kita menang atas dosa, kita menang atas kutuk, kita menang atas sakit penyakit. Kita lebih dari pemenang. Tadi pujian sudah berkata, kita lebih dari pemenang. Kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini. Kakak mau membagikan kepada adik-adik lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, bahwa Tuhan, ketika Tuhan Yesus dikubur, ada sifat-sifat dunia yang kita perlu pelajari dalam Alkitab yang sudah kita baca. Nah, sifat dunia apa yang perlu kita pelajari? Kakak rasa ini sangat penting dalam kehidupan kita, agar kita bisa mempertahankan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sifat dunia yang mau kakak bagikan dari bacaan yang kita baca adalah yang pertama, dunia selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari pengharapan akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-62 kakak bacakan, keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Alasan daripada imam-imam dan orang Farisi menghadap Pilatus kenapa? Supaya mereka mau untuk memanipulasi, mereka mau menipu bahwa Tuhan Yesus tidak akan bangkit. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tidak benar. Tuhan Yesus tidak akan bangkit. Sedangkan Tuhan Yesus sudah berjanji pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Tetapi dunia selalu memisahkan kita dari pengharapan kita akan Tuhan. Itu yang pertama yang kakak mau bagikan kepada kita. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita bisa memegang iman tetap di dalam Tuhan walaupun dunia semakin menjauhkan kita dari pengharapan itu. Yang kedua, dunia tidak pernah mengakui Injil. Sekalipun mereka melihat kebenaran, mereka tidak akan mengakui Injil. Di sini dikatakan ya, di dalam ayatnya yang keempat, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada pertama. Adik-adik, dunia tidak pernah mengenal, tidak pernah mengakui akan Injil. Sekalipun mereka melihat kebesaran Tuhan, sekalipun mereka melihat keajaiban Tuhan, mereka tidak pernah mengakui akan Injil. Di sini dikatakan bahwa mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan itu. Sedangkan Tuhan sudah berjanji, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita sudah tahu bahwa Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi adik-adik, itu adalah dua poin yang kakak bagikan kepada kita, bahwa dunia berusaha menjauhkan kita dari pengharapan kita akan Tuhan. Dunia tidak pernah mengakui Injil sekalipun mereka melihat kebesaran Tuhan. Nah, solusinya apa? Adik-adik, buat kita mempertahankan iman. Solusinya apa dalam kita menghadapi dunia yang sekarang, untuk kita bisa memegang iman kita? Yang pertama solusinya adalah apa yang telah dijanjikan Tuhan, itulah yang kita pegang. Jangan pernah merubahnya. Apapun yang dijanjikan Tuhan, yang sudah keluar lewat kebenaran firman Tuhan, tetap pegang itu. Supaya apa? Kita tetap ada di dalam Tuhan, memegang Tuhan. Pengharapan itu tetap kita jaga. Yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, apapun dunia mau dengan cara apapun, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat kakak sampaikan bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan selalu menyertai kami, memimpin kami, menolong kami, selalu menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Kami berharap kuasa Tuhan bekerja lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin hari kami semakin menuju pada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik SD Kristen Elim ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi adik-adik SD Kristen Elim. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan guru-guru yang mengambil bagian dalam pelayanan di
di sekolah SD Kristen Ilmu. Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, bell, bell.